Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran. Minggu kemarin kita telah membahas pembahasan tentang istihbabi as-siwak li qiraati al-Quran. Disunahkan untuk bersiwak ketika ingin membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Kias. Al-Quran dikiaskan dengan solat, dikarenakan solat itu isinya juga bacaan-bacaan Al-Quran, dan disunnahkan di dalam solat itu untuk bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku, Rasulullah menyebutkan, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka melakukan siwak di setiap solat. Dan ini Imam Nawawi kiaskan ketika ingin membaca Al-Quran. Maka sunnah juga untuk bersiwak ketika ingin membaca Al-Quran. Ya. Imam Al-Mawardi pernah berkata, zahirul asnan wa batiniha. Disunnahkan dalam bersiwak itu untuk membersihkan gigi bagian depan dan juga belakang. Begitu juga dengan saqful halaq. Saqful halaq itu gusik bagian atas. Begitu juga digosokkan ke lidah. Ya, itu. Kemudian ada pembahasan di sini ya. Imam Nawawi berkata, wa amma idza kana famuhu najasan bidamin au ghairihi fa innahu yukrah lahu qiraatul Quran qabla ghuslihi. Kalau di mulut kita itu ada najis seperti darah najis, dalam mazhab Imam Syafi'i najis dia, ya, au ghairihi, atau bentuk-bentuk lainnya yang menempel di dalam mulut, ada najis misalkan di mulut kita itu, fa innahu yukrah, maka dibenci saat itu membaca Al-Quran sebelum dicuci. Ini ijtihad ya. Wahal tahrum, apakah diharamkan? Waqala ar-Ruyan. Ruyan ini adalah salah satu imam dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama yang bermazhab Syafi'i, di mana beliau pernah berkata, kalaulah buku-buku Syafi'i itu habis terbakar, maka aku akan menulisnya dengan hafalanku.
Apa kata beliau? Tidak masalah ketika mulut itu berdarah, kemudian kita membaca Al-Quran. Jadi misalkan mulut kita itu berdarah disebabkan gigi, gusi, sariawan dan lain sebagainya, tidak jadi masalah untuk membaca Al-Quran, ya. Tapi salah satu bentuk takzim, salah satu bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran, maka ketika mulut kita itu berdarah, janganlah membaca Al-Quran, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini termasuk adab. Dan adab ini jangan dimasukkan ke dalam hukum wajib dan haram. Misalkan ada yang membaca Al-Quran, giginya berdarah, dia baca Al-Quran, langsung kita nyebut haram macam. Tidak, ya. Karena ini masuknya dalam bab adab. Dalam bab adab, afdolnya dibersihkan terlebih dahulu, kalau perlu disiwak, dan kalaupun tidak dilakukan maka tidak jadi masalah. Kemudian pembahasan selanjutnya fi hukmi qiraati, bersuci. Bersuci itu maksudnya dari hadas kecil. Karena hadas ini ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar yang menyebabkan orang itu mandi. Hadas kecil yang mengharuskan dia itu untuk berwudu ketika ingin melakukan salat. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa yustahabbu an yaqra' wa huwa ala taharah. Disunnahkan membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan suci. Jadi hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib, ya. Kemudian beliau berkata, fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan muhdits, ada hadas kecil, kentut dia, habis kencing langsung membaca Al-Quran misalkan, tanpa berwudu terlebih dahulu, jaza, boleh, bil ijma', dengan kesepakatan semua umat Islam, boleh, ya. Jadi habis ini misalkan kalau kita ingin membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka boleh saja. Ya, bahkan misalkan seperti ini, ya, kita membacakan zikir kepada anak kita misalkan, dalam keadaan membaca zikir kita ingin kentut, pas kentut itu berhenti macam, jangan pas kentut bacaan itu diteruskan, qul a'udzu birabbin nas, pud malikin nas, itu tidak ada beradab namanya, paham ya? Tapi ketika misalkan ada rasa ingin kentut, ketika kita membaca Al-Quran itu, hentikan bacaannya. Bacaannya dihentikan, ada masalah kentut, namanya kentut, ya, ditahan jadi penyakit. Jadi silahkan dikentut, dikeluarkan. Setelah itu misalkan kita ingin berwudu, maka afdol. Tapi kalau kita tidak berwudu lagi, langsung melanjutkan bacaan, maka tidak jadi masalah, boleh hukumnya. Ya, hukumnya boleh. Wal ahadits fihi katsiratun ma'rufah. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu banyak. Salah satu hadis yang bisa dijadikan sandaran dalam bab ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha bikulli ahyanihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berzikir kepada Allah di setiap keadaannya, entah itu berhadas besar, entah itu berhadas ataupun
tidak berhadas, ya. Dan sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Ini ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, qala al-Imam Haramaini rahimahullahu taala wa la yuqalu irtakaba makruhan bal huwa tarikul afdal fa illam yajid ma'an tayammam. Kalaupun orang itu tidak berwudu, maka tidak disebut makruh, kata beliau. Paham ya? Misalkan ada yang kentut kencing kemudian membaca Al-Quran, makruh hukum bacaan ini, tidak ada disebut makruh, ya. Kalau makruh berarti dia tidak mendapatkan pahala, kan? Mafhum makruh itu apa? Ketika dikerjakan tidak masalah, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, maka tidak disebut makruh, kata beliau. Tetapi dia disebut tarikul afdol, meninggalkan sesuatu yang lebih afdol, ya, meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Fa illam yajid alma tayammam. Ini agak diperluas lagi nih. Kalau kita itu ingin berwudu dan tidak ada air wudu, boleh tayammum. Dikiaskan lagi yang bilang tadi, mengkiaskan Al-Quran dengan sholat. Itulah, ya, mengkiaskan Al-Quran dengan sholat, dalil kias. Maka kalau kita belajar fikih akan banyak kita temukan perkara seperti ini, ya, perkara-perkara seperti ini akan banyak kita temukan. Terutama ketika para imam itu melakukan dalil kias, dikiaskan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka ketika mereka berijtihad seperti itu, apalagi banyak menggunakan bab kias, kita beradab jangan langsung kita nyebut tidak ada dalilnya. Hati-hati itu, ya. Ini perkataan Imam Nawawi. Kita tidak menggunakan, silahkan. Kita ingin mengingkari ataupun tidak melakukannya, ya tidak jadi masalah. Misalkan anak memilih untuk membaca Al-Quran tanpa berwudu daripada tayamum misalkan, artinya anak menyelisih Nawawi, kan? Menyelisih Imam Nawawi, kan? Masalah tidak? Tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ketika anak menjelek-jelekkan perkataan Nawawi. Ini perkataan Nawawi bid'ah misalkan. Ini kacau ini. Ya, kita harus memberikan para ulama itu bukan uzur, ya, seharusnya menghargai ijtihad mereka. Itu maksud anak itu, ya. Maka kata beliau, kalau tidak ada air nak maca Quran boleh tayamum, ya, boleh tayamum menurut pendapat beliau. Tapi Allahu alam, ya, kalau anak sendiri lebih memilih tidak usah tayamum, tidak masalah, langsung baik membaca Al-Quran. Kalau ingin memang membaca Al-Quran, banyak tak dalil-dalil yang menyebutkan itu. Banyak. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Ibnu Mas'ud, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran, ya Ibnu Mas'ud. Rasulullah tidak menyuruh Ibnu Mas'ud untuk berwudu terlebih dahulu, ya tak? Nah, itu banyak dalil-dalil juga yang menyebutkan bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu tanpa diawali wudu terlebih dahulu, ya. Maka ketika misalkan kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, boleh kita langsung membaca tanpa harus tayamum, gitu ya, tanpa harus tayamum. Tapi Allahu alam, ini ijtihadnya Imam Nawawi. Dan ana lebih merojihkan pendapat yang tidak perlu tayamum tadi, ya. Wal mustahadha fi az-zaman al-mahkum bi annahu tahura hukmuha hukmul muhdits. Dan ketika perempuan itu mustahadhah itu artinya darah keluar terus dalam rahimnya. Kita sudah bahas kemarin di bab taharah, perempuan-perempuan yang selalu keluar darah dalam rahim, dari rahimnya, dan itu bukan termasuk darah haid, maka
hukum mereka itu sama dengan hukum orang yang biasa. Ya. Kalau mereka tidak berwudu, ya sama dengan orang biasa tidak berwudu. Kalau mustahadah berwudu, ya berarti mereka juga suci. Ya. Ini seperti itu. Artinya tidak masalah perempuan yang mustahadah, yang keluar darah istihadah untuk membaca Al-Quran, entah dengan wudu ataupun tidak wudu, tidak jadi masalah. Wa amal junub wal haid. Adapun orang-orang yang sedang junub dan juga sedang haid, nah ini dia. Orang-orang yang sedang junub dan juga sedang haid, fa innahu yuhram alaihima qiraatul Qur'an sawaun kana ayatan aw aqalla minha. Orang yang sedang junub, keluar mani, mimpi basah, berhubungan badan dengan istri, maka haram membaca Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i ya, haram membaca Al-Quran. Itu juga dengan haid. Walaupun dia itu hanya membaca ayat saja, satu ayat saja yang dibaca, haram. Ya, au aqal minha, atau kurang dari satu ayat. Misalkan alif lam mim satu ayat itu ya. Contohnya wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, kurang dari satu ayat. Ana muhadits, ana junub, tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Sebelum melakukan mandi wajib. Dan ini yang digunakan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Perempuan haid dan juga laki-laki yang sedang junub ataupun perempuan yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kadang-kadang perempuan ini suka ketika menggunakan pendapat ini nih. Ngapain? Libur bertambah. Benar kan? Dan ini digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bahkan jumhur ulama menyebutkan ini. Imam Tirmizi pernah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW itu melakukan kegiatan-kegiatan, kadang-kadang membaca Al-Quran, tapi ketika Rasulullah junub, Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran. Ya. Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Hadisnya hasan. Artinya banyak riwayat yang menjelaskan tentang itu. Tapi Syekh Mubarak Furi, beliau itu pernah menjelaskan hadis di dalam Sunan Tirmizi. Jadi Sunan Tirmizi ini hadis Sunan Tirmizi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dijelaskan oleh Syekh Mubarak Furi ketika itu. Apa kata Syekh Mubarak Furi? Hadis-hadis yang menyebutkan tentang junub, larangan junub untuk membaca Al-Quran, kebanyakan hadisnya itu tidak la yakhlu minal khalal. Artinya kalau kita teliti-teliti, setiap hadis itu ada masalahnya. Ya, semua hadis yang meriwayatkan tentang junub, larangan untuk membaca Al-Quran, semua hadis itu kadang-kadang ada larangannya, ada masalahnya. Tapi walaupun seperti itu digunakan oleh para ulama, boleh ya. Bahkan Imam Tirmizi mengangkat hadis ini ke derajat hasan. Ya. Imam Tirmizi mengangkat hadis ini ke derajat hasan. Hasan artinya apa? Baik. Gitu loh. Walaupun misalkan semua jalur sanadnya itu ada masalah. Entah itu masalahnya di perawi, entah itu masalahnya di lafaznya. Tapi dari keseluruhan Imam Tirmizi menganggap hadisnya adalah hasan, hadis baik artinya. Dan Imam Tirmizi juga berkata wa huwa qaulu aktsari ahli ilm. Dan itu pendapat kebanyakan para ulama bahwa haid dan junub
dilarang untuk membaca Al-Quran. Ya, haid dan junub dilarang untuk membaca Al-Quran. Jumhur ulama melarang. Jumhur ulama melarang. Illa kecuali pendapatnya Imam Malik. Nah, ini Imam Malik ini. Imam Malik berbeda. Imam Malik menyebutkan boleh membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Ya, artinya membaca ala zahril qalb, membaca apa yang ada di hatinya, gitu loh, dengan tidak menyentuh Al-Quran. Diperbolehkan dalam mazhab Imam Malik. Ya, apa hujahnya? Apa hujah dalam mazhab Imam Malik membolehkan mereka untuk membaca Al-Quran? Tadi dalil yang pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW itu mengingat Allah dalam keadaan, segala keadaan, dalam setiap keadaan. Kemudian yang kedua, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum kita tidur. Dan ada juga sahabat itu bertanya kepada Rasulullah ketika dia junub berhubungan dengan istrinya, apakah harus mandi terlebih dahulu? Maka Rasulullah SAW itu menjawab apa? Berwudulah saja. Apakah wudu itu mengangkat hadasnya? Tidak. Cuma Rasulullah nyuruh berwudu, wudu baik. Nah, ketika dia berwudu, apakah dia membaca zikir-zikir sebelum tidur itu? Dalam zikir sebelum tidur itu ada ayat kursi kan? Quran, ada ayat kursi itu? Al-Quran. Ya, ayat kursi itu Al-Quran. Maka ini hujahnya Imam Malik. Ya, bahwa orang yang junub juga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran tapi dengan tidak menyentuh mushaf. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa junub tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dia itu mandi terlebih dahulu. Ya, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri mengomentari hadis yang tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalaulah hadis ini sahih, maka itu menjadi dasar landasan junub haram untuk membaca Al-Quran. Paham enggak? Jadi Imam Syafi'i pun menyebut kalau sahih, gitu loh. Tapi Imam Syafi'i memilih untuk berpendapat tidak boleh. Paham ya? Artinya apa? Mengambil kehati-hatian. Nah, ini para ulama itu. Ya. Lebih hati-hati, lebih baik mandilah dulu kah daripada kelak kita berdosa baik. Kan macam itu kan? Nah, itu ya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Bahkan Imam Bukhari juga pernah menyebutkan seperti ini ya dalam Sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, annahu la yara ba'san liman qara'a ayah au ayataini lil junub. Ibnu Abbas pernah diriwayatkan bahwa beliau memperbolehkan orang yang junub untuk membaca seayat ataupun dua ayat dari Al-Quran. Artinya kalau dikit tak pepe, kalau banyak, nah ini banyaknya artinya kan kita membaca murojaah sejuz dua juz misalkan, nah, itu murojaah ya. Tapi kalau seayat dua ayat, arti seayat dua ayat yang sedang kita bicarakan sekarang ini kan kita membaca ayat seayat dua ayat nih ya. Ketika kajian seayat dua ayat yang kita baca, tidak masalah menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Di jumhur ulama menyatakan tidak boleh kecuali Imam Malik. Kemudian wa yajuzu lahuma ijra' al-Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffuz. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, orang junub ataupun orang haid itu boleh membayangkan Al-Quran. Maksudnya tidak ada dikeluar di mulut. Jadi macam qul a'udzu birabbinas dalam hati. Dalam hati. Paham ya? Jadi tidak ada dikeluar di mulut.
bacaan itu, cuman di hatinya saja, boleh. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Wa yajuzu lahu man nazar ila mushaf wa imraruhu 'alal qalb. Begitu juga orang yang haid dan orang yang junub boleh melihat Al-Qur'an dan membacanya di dalam hati. Nah, itu dia. Boleh ya. Ya, boleh melihat mushaf dan membacanya di dalam hati saja, tidak ada dibaca keluar maksudnya itu. Ya, ini seperti itu. Kemudian dan di sini sepakat, kalau dalam masalah Al-Qur'an mereka berbeda pendapat, tapi kalau dalam masalah zikir mereka sepakat. Orang junub dan haid boleh berzikir. Paham enggak? Artinya ada perbedaan antara Al-Qur'an dan zikir. Walaupun sebaik-baik zikir itu adalah Al-Qur'an. Paham ya? Ada perbedaan di sini. Diperbolehkan bagi mereka yang junub dan juga haid untuk bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya, subhanakallahumma wa bihamdika, misalkan, boleh ya, diperbolehkan. Wa tahlil la ilaha illallah, menyebutkan kalimat itu. Kemudian tahmid alhamdulillah wa takbir Allahu akbar, ya. Wassalatu ala rasul, kemudian bersalawat kepada Rasul, boleh dilakukan junub dan juga haid. Ya. Wa ghairu dzalika minal azkar lil junub wal haid. Begitu juga zikir-zikir yang lain yang diperbolehkan bagi junub dan haid. Artinya haid dan junub itu diperbolehkan untuk membaca zikir, tapi tidak boleh untuk membaca Al-Qur'an. Dan ini mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Wa qala ashabuna wa kadzalika in qala lil insan, dan kalaupun dia berkata, dia berzikir dengan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, maka boleh. Maka tadi berarti ayat kursi tadi ketika dia dibacakan sebelum tidur bukan Al-Qur'an boleh, itu namanya zikir boleh. Paham enggak? Zikir boleh. Ya. Jadi kalaupun junub, orang itu junub, kemudian dia ingin membacakan zikir sebelum tidur yang di dalamnya juga terdapat ayat kursi, tidak masalah. Jelas ya? Tidak masalah. Apa kata beliau? Kalaupun orang membaca khudzil kitaba biquwwah, ini ayat Al-Qur'an ya. Wa qasada bihi ghairul Qur'an fa huwa jaiz. Kalau yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an tetapi maksud bukan dia membaca Al-Qur'an, maksudnya itu membaca zikir atau yang lainnya, maka boleh ketika itu. Nah, inilah pemahamannya Imam An-Nawawi. Begitu juga misalkan kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat Al-Qur'an enggak itu? Ayat Al-Qur'an kan itu kan? Nah, kemudian ketika kita junub ataupun haid, perempuan mendengarkan ada yang meninggal, boleh dia nyebut inna lillahi wa inna, boleh enggak? Boleh. Walaupun dia Al-Qur'an tapi maksudnya adalah berzikir. Paham ya? Nah, ini dia. Wa kadzalika yajuzu ay yaqula inda rukubid dabbah. Begitu juga ketika ingin menaikkan kendaraan hewan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, ini juga ayat Al-Qur'an. Kalaupun dia digunakan ayat Al-Qur'an ini untuk zikir sebelum naik kendaraan, boleh juga. Begitu juga ketika dia berdoa, orang junub ataupun haid boleh tidak berdoa? Boleh. Dan doanya diambil dari Al-Qur'an misalkan. Apa salah satu doa Al-Qur'an? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga Al-Qur'an ini. Boleh enggak? Boleh. Ya, ini semua sepakat. Artinya mereka cuman berbeda pendapat di lafaz Al-Qur'an yang ingin dijadikan ibadah.
Paham? Tapi kalau zikir diambil kan tidak jadi. Dan bahkan kebalikannya, kata beliau, kalaupun menyebutkan sedikit lafaz Al-Quran, walaupun hanya sedikit saja, maka dia bermaksiat kepada Allah. Contoh menyebutkan Bismillah, Alhamdulillah, niatnya membaca Al-Quran, maka dia telah berdosa. Ya. Fa in qasada dzikr lam ya'tham. Dan kalau dia berniat melakukan zikir saja maka tidak berdosa. Ya. Begitu juga dia diperbolehkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah dihapus. Jadi Al-Quran kita ini ada lafaz-lafaz yang sudah dihapus, tapi yang menghapus Allah sendiri melalui lisan Rasulullah. Salah satu ayatnya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ya. Ketika syekh, orang tua, dan perempuan tua berzina, maka rajamlah mereka. Ya. Nah, ini juga termasuk ayat Al-Quran, tapi lafaznya dihapus. Ya. Lafaznya dihapus dan diganti dengan hadis. Hukumnya diganti dengan hadis. Ya. Adapun haid, ya, kalau mazhab Syafi'i jelas haid, tapi kalau pendapat dari guru-guru kita juga memperbolehkan haid untuk membaca Al-Quran. Ya, memperbolehkan haid itu untuk membaca Al-Quran. Dikarenakan apa? Dikarenakan ayat-ayat yang melarang haid membaca Al-Quran. Salah satu contohnya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh memegang Al-Quran itu kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Kata sebagian ulama ini adalah kabar, bukan hukum. Ayat kabar bukan ayat hukum. Kalau ayatnya itu kabar berarti sifatnya cerita, menceritakan bahwasanya Al-Quran itu turun dibawakan oleh malaikat. Kalau ayat itu hukum, maka menjadi hukum. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tapi suci di situ artinya malaikat. Maka ketika kita ingin menyentuh Al-Quran ataupun membaca Al-Quran dalam keadaan junub ataupun haid, boleh. Ya, itu dia. Hadis yang lain yang masyhur yang dijadikan dalil guru-guru kita dulu, ya, adalah hadis Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah junub bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Hurairah menghindar. Kemudian Rasulullah nyari, ngapa Abu Hurairah ini menghindar? Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau menghindar ya Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, aku sedang junub ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu berkata, Subhanallah, fa inna al-muslim la yanjus. Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Walaupun dia junub tapi dia tidak najis. Ya. Allahu alam, ya. Junub afdolnya, kita keluar dari khilaf ini, ya. Junub afdolnya ketika ingin membaca Al-Quran dia mandi terlebih dahulu, keluar dari khilaf. Adapun haid, ya, pendapat yang ana pegang dan dari guru-guru ana, walaupun terjadi khilaf di sini, boleh membaca Al-Quran. Ya, haid boleh membaca Al-Quran. Walaupun ada terjadi khilaf di antara para ulama, tapi itu pendapat yang ana pegang, ya. Terus pembahasan selanjutnya, at-tayammum li qiraatil Quran. Tayammum ketika ingin membaca Al-Quran.
idza lam yajid al-junub awil haid ma'an tayammam wa yubahu lahu al-qira'ah wa salah wa ghairihima. Kalau orang yang haid ataupun junub tidak dapat air, beda perkara yang pertama ya. Perkara yang kedua ini, kalau perkara yang pertama mereka tidak terkena haid dan junub. Perkara kedua, orang haid dan junub ini ingin mandi tapi tidak baik. Paham ya? Tidak baik. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak baik maka tayamum sebagai pengganti mandi tadi. Ya, sebagai pengganti mandi maka tayamum. Ketika dia sudah tayamum, maka dia boleh untuk sholat, boleh untuk membaca Al-Quran, dan melakukan hal-hal yang lain, ya, yang diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak junub dan haid. Kalau mereka kentut lagi, paham enggak? Paham enggak ini? Inilah pembahasan fikih ini. Banyak kasusnya. Junub tidak dapat air, maka tayamum kan? Setelah tayamum, sakit perut, kentut. Boleh tidak baca Al-Quran? Boleh baca Al-Quran. Tapi sholat boleh tidak? Tidak ada boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia lah kentut, batal. Tayamum untuk sholatnya batal, tapi tayamum pengganti mandinya tidak ada batal. Paham bu? Inilah buku fikih. Ya, dia itu banyak kasus lah. Terawangnya itu jauh. Kadang-kadang sesuatu yang belum terjadi pun diterawang. Ini kan maksudnya? Ya, inilah. Ya. Walam tahrumul qira'ah wal julus fil masjid. Dan mereka ketika kentut itu tadi kena hadas, tak apa-apa orang tu nak duduk di masjid tadi, kalaulah tayamum. Ya. Dalam mazhab Syafi'i orang junub tak boleh itikaf duduk di masjid. Ya, tapi kalaulah tayamum tadi tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Summa la farqa fi ma dzakarnahu baina tayammum lil junub fil hadar was safar. Dan tak ada bedanya nak tayamum dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Ya. Waqala, sebagian imam dalam mazhab Syafi'i berkata, "Idza tayammama fil hadar istabaha as-salat wala yaqra' ba'daha wala yajlis fil masjid." Kalau tayamumnya dalam keadaan mukim, maka tayamum itu hanya untuk sholat saja. Hanya untuk sholat saja. Tidak boleh tayamum itu untuk membaca Al-Quran ataupun untuk duduk di masjid. Kalau dalam keadaan mukim, karena orang mukim itu mampu untuk mencari air setelah dia itu melakukan sholat. Ya. Tapi kata Imam Nawawi yang benar adalah diperbolehkan. Ini cuman sebagian dari mazhab Imam Syafi'i, baik ulama-ulama Syafi'i. Maka di sini juga kita belajar bahwa dalam satu mazhab pun terjadi perbedaan pendapat. Ya. Dalam satu mazhab itu pun terjadi perbedaan pendapat, ya. Walau tayammama, kemudian apa kata beliau? Kalau dia tayamum kemudian sholat dan membaca Al-Quran, kemudian dia melihat air, maka dia wajib berhenti. Ketika itu juga langsung haram membaca Al-Quran. Ya. Jadi misalkan kita junub nih, dak de air. Dak de air, kulong jauh, motor dak de, air dak de, tetangga dak de baik di rumah, walaupun kemungkinan sedikit nih, kemungkinan terjadinya kecil ya. Tahu-tahu turun hujan, maka ketika turun hujan itu langsung stop baca Quran,
Mandi dulu. Nah, itu. Mandi air hujan dulu baru baca Al-Qur'an lagi. Ya, ini perkataan Imam An-Nawawi. Tapi kata beliau, fa innahu la yahrum alaihi al-qira'ah 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Tapi kata Imam Nawawi, tidak masalah. Walaupun air itu lade, ketika kita sudah tayamum menggantikan mandi tadi, tidak masalah untuk dilanjutkan bacaan. Artinya kalau mandi ya. Itu ya. Tidak jadi masalah. Kemudian bagaimana kalau dalam keadaan dak de air, dak de turab? Turab itu apa artinya? Debu yang digunakan untuk tayamum. Macam mana mendak de air, dak de turab? Fa innahu yusalli li hurmatil waqt wa yahrumu alaihi al-qira'ah kharij as-salat. Kalau dak de air, dak de debu, maka dia hanya diperbolehkan melakukan salat saja, tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an di luar salat. Ya. Contohnya kapan ini? Kalau dak de air, dak de turab, kapan contoh? Di mana kira-kira? Di mana? Kapan orang itu dak de air, dak de beturab? Di mana kapan kira-kira? Syekh menyebutkan di mobil, ya, di auto. Karena turab dalam mazhab Imam Syafi'i itu turab yang di tanah. Paham ya? Turab yang di tanah, debu-debu yang nempel di masjid itu tidak sah untuk tayamum mazhab Syafi'i. Ya, tidak sah untuk tayamum. Dia enak turab yang di tanah itu. Kalau turab yang di tanah itu digasak-gasak ada turab, itu boleh untuk tayamum. Tapi kalau debu-debu yang diuto-uto, yang ditulis-tulis orang galak ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi turab yang diperbolehkan itu yang di tanah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dak de turab, dak de air, maka dia hanya diperbolehkan sholat baik, langsung sholat, dak usah tayamum. Ya, langsung baik sholat, dak usah tayamum, dan dia tidak boleh membaca Al-Quran. Hah? Dak de wudu, dak de tayamum, langsunglah sholat. Ya, kenapa? Hurmatul waqt, waktu itu lebih dikedepankan daripada yang lain. Paham tak? Jadi misalkan nih, kita dak berbaju, dak de baik, misalo, tapi waktu sholat lah kena habis. Sholat lah pakai hapan pindek, sholat lah dak usah wudu. Nah itulah. Paham tak? Ya. APG dalam keadaan sakit, nah, itu dia hukumnya. Karena waktu itu lebih penting daripada yang lain. Itulah hukum fikihnya. Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini lebih mementingkan yang lain. Waktu sholat tuh bablas, los, dak togi. Ya. Ngapain kadang-kadang dak baik. Ngapain kadang-kadang dak sholat, dak dehapana. Nah ini. Ya. Maka yang lebih dianjurkan untuk diutamakan waktu. Kalau waktu itu sudah akan habis, maka lakukanlah sholat macam mana pun keadaannya. Itu ya. Ilahuna sampai sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjut besok dengan kajian kitab Bulughul Maram. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.